warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini kita sedang bergabung di sesi Mark Plus Institute Learning Excellence Award, di mana kita akan membahas juga nih bagaimana sih pembelajaran dan juga apa saja progres-progres di dunia pendidikan dan talent development di tahun ini, dan juga sebagai bentuk apresiasi serta sharing sessions ya, kita akan mendengarkan beberapa updates dan ada beberapa inspirasi yang semoga bisa bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Nah, rekan-rekan sekalian, agar sesi ini bisa menjadi lebih bermanfaat, kepada rekan-rekan yang masih berada di depan ballroom boleh untuk masuk ke ballroom 3B, karena sesaat lagi kita sudah memasuki sesi Mark Plus Institute Learning Excellence Award. Oke, rekan-rekan sekalian, saya coba bacakan ya sesi kita di hari ini itu ada apa saja. Kita akan sesinya terbagi menjadi 3. Tadi juga kelihatan ya di bumper. Ada insight section, idea session, dan inspiration session. Sebagai catatan, nanti akan ada sesi idea session di mana kita akan membawakan sesi 2 bahasa karena kita kedatangan tamu kolaboratif dari negeri jiran, dari Malaysia. Oke, rekan-rekan sekalian, untuk membuka sesi kita hari ini, saya akan kita akan mendengarkan sharing tentang driving growth. Kita akan membahas tentang pertumbuhan di learning and development untuk talenta generasi selanjutnya. Nah, bagi Bapak Ibu semua yang penasaran, stay aja di sini. Nanti kita akan sharing banyak hal juga ya. Nah, saya akan panggilkan speakers pertama kita, pembicara pertama kita. Saya panggilkan ke atas panggung Bapak Dimas Surojo selaku Industry Head dari Mark Plus Institute untuk sharing tentang driving growth. Kepada Bapak Dimas kami silakan. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom, salam sejahtera buat kita semua. Sekali lagi selamat siang Bapak Ibu. Senang sekali saya tadi sudah disampaikan, nama saya Dimas Surojo, bisa berbicara di sini. Saya merasa senang, kenapa? Paling enak itu bicara di depan orang-orang HR. Karena pikirannya positif, pasti gitu ya. Salah sedikit nggak apa-apa, gitu kan. Karena orang HR itu tugasnya adalah membina. Di depan ada bicara tentang development. Tugasnya orang HR adalah membina. Jangan ditambahkan, jangan. Ya, tadi saya udah izin sama Mas Jeki. Mas Jeki saya ngomong depan. Kalau lu ngomongnya serius, lu harus izin. Kalau nggak serius, nggak usah izin. Ya, oke. Baik, saya hanya sedikit bercerita apa yang sebetulnya terjadi di dunia pelatihan, ya, utamanya di dunia pelatihan. Tapi kita bicara tentang development lah, karena kita tahu bahwa tugas utama dari teman-teman, Bapak Ibu orang yang mengelola manusia, ya, adalah bagaimana mengembangkan karyawan yang ada di perusahaan. Ya, oke. Sekarang kita lihat masalah kita apa. Kita lihat slide pertama, ini masalah kita. Waktu saya di brief bukan masalah, tapi setelah saya lihat ini masalah gitu. Ya, ini masalah kita. Siapa? Gen Z. Ya, ada beberapa orang sampai menyampaikan di sosial media gak mau nerima Gen Z sebagai karyawan. Berat sekali gitu ya. Tapi yang paling penting, balik lagi, orang paling positif di kantor, di perusahaan adalah orang-orang human resources. Sehingga dilihat positifnya apa? Kita harus tahu apa yang terjadi pada Gen Z sehingga kita bisa mendevelop mereka. Ya, kalau kita lihat ya bahwa ini dari riset, kalau dilihat dari World Economic Forum 2021 sama IDN Research Institute, bahwa orang yang tetap bertahan di perusahaan mereka akan diberikan apa? Learning and development. Ya, ada orang udah 2 tahun nggak training, aku tuh bingung kalau gitu. Kerjanya ngapain aja? Ya kerja terus. Ya,
harus diberikan sesuatu. Banyak orang, terutama di sisi, mudah-mudahan nggak ada di sini, di sisi sales kayak saya, menganggap udahlah nggak usah training, yang penting jualan. Betul atau benar? Ya, padahal yang namanya orang itu harus diisi, terus diisi. Tujuannya apa? Supaya mereka lebih berkembang. Gitu. Nah, sekarang masalah yang kedua, Gen Z tadi saya bilang. Kalau ditanya apa yang menyebabkan Gen Z dipersalahkan, saya jawab orang tuanya. Karena anak saya juga Gen Z. Kenapa saya bisa bicara gitu? Karena di kantor kami di Marples mungkin 60% udah Gen Z. Jadi di situ kita bisa lihat perilaku teman-teman Gen Z. Gen Z itu lahir hidupnya nggak susah Bapak Ibu. Semua udah otomatis. Ya, kalau yang Gen X masih merasakan menyalakan TV itu datang kepada TV-nya, kemudian menekan tombol. Kalau sekarang enggak, dari jauh kayak tukang sulap, pindah channel, tinggal segala macam. Jadi mereka itu sangat-sangat istilahnya dibuat mudah oleh teknologi. Makanya kalau kita lihat mereka berusaha memasukkan dalam segala hal itu adalah teknologi, pasti. Ya, coba Bapak Ibu bayangkan, Gen Z dapat masalah, apa yang dilakukan oleh Gen Z? Dia mikir kayak game di yang game sekarang. Kalau game zaman saya, dingdong itu harus masukin uang. Kalau habis gamenya, saya harus keluarin uang. Kalau sekarang enggak. Begitu ada masalah, apa yang mereka lakukan? Stop gamenya, pause, ulang dari awal. Jadi kalau ada masalah, mereka kaget. Makanya saya selalu bilang, apa yang terjadi dengan Gen Z apabila menghadapi masalah? Satu, mereka overthinking. Karena buat mereka masalah itu gak ada, semua dipermudah. Kalau udah overthinking, nah gejala berikutnya yang paling parah adalah bahasa anak muda, baper. Ya, tinggal sedikit lagi tuh. Kenapa sekarang terjadi yang namanya mental health? Ya, Bapak Ibu mungkin pernah dengar nih, apalagi di dunia learning development. Itu karena hidupnya nggak pernah bermasalah. Ketika mendapat masalah, ya itu yang dilakukan. Nah, ini teman-teman ini harus, bahasa saya, kembali dibina untuk masuk ke dalam perusahaan. Dan saya percaya orang-orang HR adalah orang-orang yang baik, yang mau membina teman-teman Gen Z supaya mereka bisa berkarir di perusahaan. Gitu. Ya. Nah, bagaimana caranya untuk membina mereka? Kayak kita lihat slide berikutnya ya. Ini mungkin hal yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu ya. Next boleh. Boleh. Ya. Ini satu alat mungkin Bapak Ibu suka lakukan, apalagi orang-orang HR ya. Kita memetakan teman-teman ini, dipetakan. Tools ini pasti sudah banyak digunakan. Kalau belum menggunakan, nanti hubungi saya. Jadi kita harus membagi teman-teman itu kondisinya below, match atau beyond. Gimana cara membaginya? Toolsnya sederhana. Buat semua nama karyawan, kemudian kita petakan. Setelah kita petakan, baru kita cari solusi. Kebanyakan kita ketika kita sebagai orang training, learning, training center selalu pokoknya kalau ada kekurangan kompetensinya kurang bagus, udah training. Orang suka kesel. Kenapa sih sedikit-sedikit training kayak itu? Balik lagi, sebetulnya dari pemetaan itu kita harus lihat kekurangan kompetensinya apa, jumlah orangnya berapa, apakah semua harus selesai lewat training? Tidak. Mungkin dengan cara coaching, mentoring, pendampingan. Kalau jumlahnya banyak, kita lakukan learning. Dan Bapak Ibu, learning sekarang sudah berubah. Gak kayak dulu, cuman kelas aja. Sekarang udah macam-macam, ya. Bahkan isinya ada games dan lain-lain. Nah ini yang sebetulnya kita sebagai orang yang ada di dunia human capital harus menambah
informasi, pengetahuan, kapabilitas, sehingga ketika kita menemukan masalah tadi di teman-teman yang masih muda ini, jangan terus udah pokoknya kita nggak terima, jangan. Nanti gap kurang karyawan. Ya, jadi yang harus dicari adalah bentuk pelatihannya seperti apa atau pengembangannya seperti apa, disesuaikan dengan tadi jumlahnya, kekurangannya apa, dan buat ini model sebenarnya. Ya, oke. Nah ini part berikutnya. Ingatkan saya bahwa saya nggak jualan ya Bapak Ibu ya, karena saya hanya menjelaskan gitu ya. Apa sih yang kita bisa lakukan apalagi zaman sekarang? Next, silakan. Oke, berikutnya. Nah, ini kenyataan yang ada. Dulu training itu di kelas ya Bapak Ibu ya. Tuh, sekarang udah berubah. Kita sebutnya namanya blended training. Bisa di kelas, di luar kelas. Kita punya program bahkan pendampingan, ya, bahwa orang kita berani menugaskan pengajar kita untuk ngajarin orang jualan misalnya gitu, bukan di depan kelas, tapi langsung berhadapan dengan klien, pendampingan. Kita kasih contoh, ya. Oke, kemudian ya dulu lebih teoretikal, kan dulu masih teorinya sekarang enggak. Sekarang kebanyakan apa? Praktek. Ya. Dulu namanya kalau saya ingat namanya role play, enggak ya? Role play, betul ya? Sekarang kita udah berani namanya real play. Ketemu klien, telepon klien langsung. Ya, tapi tetap syarat dan ketentuan berlaku. Jangan kliennya, calon klien mau ditelepon malah jadi mundur dari beli barangnya kita ya. Nah, kalau dulu karena terbatas ya istilahnya jaringan dan lain-lain, kita pasti membatasi diri trainingnya di tempat ini dan lain-lain. Ya, tapi setelah kita tahu sendiri ya, setelah COVID kita bisa pakai yang namanya LMS, across negara, luar semua bisa menggali, artinya banyak sekali. Dan balik lagi tadi Gens itu selalu ingin menggunakan yang namanya apa? Teknologi. Ya. Kemudian, nah ini sekarang yang kita lakukan. Kita buat training, selling skill. Dulu pokoknya training selling skill udah. Semua orang dikasih materi yang sama, enggak. Kita harus buat apa? Berjenjang. Buat pelaksana apa? Buat bosnya apa? Buat yang buat strategi apa? Kita harus personalisasi. Ya. Dan yang terakhir, balik lagi kita menggunakan alat-alat teknologi. Ya. Bapak Ibu Saudara nanti dikasih QR code-nya bisa diambil filenya. Takut di foto-foto terus terganggu fotonya, ada slide, ada Dimas gitu kan. Nanti dikenal sayanya bukan slide-nya ya. Nah, di sebelah kanan ini kita lihat bahwa sekarang training itu udah gini training. Gak bisa kayak kita butuh ini juga. Sekarang sudah ada kamus kompetensi. Dari kamus kompetensi kita bisa buat semuanya apa, mau dibuat seperti apa. Kita lakukan itu, kita cari caranya. Yang cocok untuk orang servis seperti apa, untuk orang sales seperti apa, untuk orang back office seperti apa, kita cari. Setelah itu apa? Kita lakukan assessment. Assessment sekarang udah canggih. Dulu hanya offline, sekarang online bisa. Bahkan bukan hanya ujian tulis sekarang assessment. Bisa role play, bisa interview, bisa segala macam. Ya. Kebetulan kita bisa, jadi saya nggak jualan tapi ya. Kemudian setelah itu baru training tadi dikasih tahu blended learning. Ya, bukan hanya training di kelas, training di luar kelas. 10, 20, 70 ketemu anak selalu misalnya 10, 20 kita lakukan. Ya, cuman sayangnya orang bisnis selalu bilang gini, kalau orangnya sudah training pasti bisa jadi jagoan, nggak bisa. Yang namanya develop orang itu pelan-pelan, Bapak Ibu. Ya, belajar lagi. Ya. Kemudian setelah itu yang tadi saya sampaikan, kita lakukan pendampingan, kita lakukan monitoring. Jadi training itu betul-betul membekali, develop itu betul-betul menyeluruh. Ya. Oke, yang terakhir bahkan kita buat awarding untuk merayakan. Ya. Nanti setelah ini juga ada teman-teman Bapak Ibu yang dikasih pelatihan, dikasih
Nah, saya cukup di sini karena kalau nggak kelamaan saya ngomong. Ya, pesan sponsor terakhir. Ini adalah salah satu metode pelatihan kekinian. Gimana caranya buat presentasi menggunakan AI. Ya, ini websitenya kebetulan Mark+ Institute AI Center, jadi yang buat kita. Ya, nanti Bapak Ibu lihat videonya seperti apa yang dilakukan dan apa yang bisa dilakukan. Ya, jadi kalau nanti mau pelatihan presentation skill, mau apa? Delivery-nya atau buat materi? Buat materinya ada dua, mau manual atau mau AI. Ya, oke, silakan. Selamat datang di Insight Generative Artificial Intelligence dari Mark+ Institute. Hari ini kita bakal bahas cara bikin rencana pemasaran pakai Artificial Intelligence, simple, cepat, dan tentunya bikin kerjaan kalian jadi lebih efisien. Jadi gini caranya, kita punya pre-modeling prompt yang udah dirancang khusus buat ngebantu kalian ngerancang 9 elemen inti dalam marketing. Dengan prompt ini, kalian tinggal masukkan ide, dan si Artificial Intelligence bakal ngasih rekomendasi kode rencana pemasaran yang bisa langsung kalian pakai. Nah, langkah berikutnya gampang banget. Copy hasil kode dari Artificial Intelligence, terus tinggal kalian input ke PowerPoint. Voila, presentasi marketing kalian langsung siap dipakai buat meeting atau pitching ke klien. Buat saya, buat AI tadi gitu. Ini bisa kita lakukan, kita bisa jalankan. Ya, saya cukup sampai di sini dulu. Nanti kalau kepanjangan nanti saya ceritanya kemana-mana. Oke, terima kasih Bapak Ibu, sukses selalu. Ya, saya kembalikan ke Bapak Dimas Surajo. Terima kasih, Industry Head of Mark+ Institute. Nah, rekan-rekan sekalian, kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu Idea Session. Dalam sesi kali ini, kita akan mengikuti perkenalan beberapa program kolaborasi Mark+ Institute bersama, ada yang pertama bersama Asia E-University, dan satu lagi bersama Universitas Pancasila. Nah, seperti yang tadi kita sudah informasikan di awal, sesi ini mungkin akan dilaksanakan dalam 2 bahasa. Ladies and gentlemen, I would like also to welcome and to greet our collaborative partner from Asia E-University, who has been here from Malaysia all the way to join us. Thank you very much, ladies and gentlemen. Give a round of applause, please, for our friends. Yeah, okay. And now, before we start, we would like to deliver and to introduce a new collaborative initiatives from Indonesia and to Malaysia, with an MBA program focusing on entrepreneurial marketing. We now proudly present the soft launching of MBA with specializations in entrepreneurial marketing, collaboration of Mark+ Institute and Asia E-University. Let's have a look. Asia University and Mark+ Institute proudly present the soft launching of MBA with specialization in entrepreneurial marketing. We invite entrepreneurs and professionals from diverse industries and backgrounds. This program uniquely goes beyond traditional marketing fundamentals, emphasizing adaptability, creativity, rapid decision-making, key skills in today's fast-paced and disruptive business environment. Incorporating foundational frameworks from international publications by Mark+, a leading professional services firm in ASEAN with Professor Philip Kotler, father of modern marketing. Designed to prepare individuals from around the world who aim to advance to the next level in Asia with 5 unique learning modules. Join us to enhance your entrepreneurial skills and lead with confidence in a rapidly evolving landscape through our MBA with specialization in entrepreneurial marketing. Ladies and gentlemen, we would like to invite on stage Mr. Dr. Jeki Masri to explain and to welcome our guests and to explain the collaboration in MBA
with specialization in entrepreneurial marketing. For Dr. Jackie Masri, the time is yours. Please welcome. So once again, welcome, ladies and gentlemen. I have to use my glasses. Okay, not getting old. Okay, so once again, welcome down, distinguished ladies and gentlemen, fellow professionals, academicians, and everyone which attend this special event, the MarkPlus Conference 2025. I would like to say a very special welcome to Professor Raihan. Give a big hand to Professor Raihan, Mr. Professor, Asia University, and also Chitra. Is that correct? Yeah, okay. Give a big hand. Yeah, it's okay, it's free. And okay, my name is Jackie Masri, and I'm very honored to have this opportunity to convey some essential things about the collaboration between MarkPlus Institute and Asia University. That is the soft launching of the MBA program specializing in entrepreneurial marketing. So today is very extraordinary for everyone, especially for me, of course, because we can witness the beginning of very special collaborative education initiative between MarkPlus Institute and Asia University. So there are three main reasons why this MBA program is so unique. First, it directly supports the big goal of the Sustainable Development Goals, especially SDG number 4, that is ensuring exclusive, equitable, and quality education and promoting lifelong learning opportunities for all by 2030. And with this vision, we believe this little step will significantly impact many individuals. And the second one, this program is based on the book Entrepreneurial Marketing, which I wrote with Professor Philip Kotler, as well as Professor Widenwan, and also Hermawan Kartajaya. And that's considered as the essential guideline for shaping a professional mindset to be a more entrepreneurial and ready to face challenges now and in the future. Third, we are delighted and proud to be able to collaborate with Asia University. Give another big hand for Asia University. Yes, that's a leading academic institution in Asia with extraordinary credibility. Again, big hand for Asia University. This program is, third one that I mentioned already. And this program is interesting and relevant because it coincides with Asia's momentum of becoming global economic powerhouse. This is a time for Asia to show its ability to compete with many advanced countries, and that's why we must converge, the dichotomy between professionalism, rigid professionalism sometimes, and a more flexible entrepreneurial approach. We hope this collaboration can answer those challenges and create a better world for the future generation. I believe this initiative will be the first step in paving the way for many other major initiatives in the future. And once again, allow me to express my profound appreciation to the management of Asia University and also my colleagues at MarkPlus Institute and MCorp and all parties working very hard to make this happen, to realize this. Let us make this collaboration a tangible manifestation of our shared vision to continue learning, growing, and making the best contribution to the world. So once again, thank you for your kind support and for participating in this MarkPlus Conference 2025, including witnessing this historical moment. So stay healthy and stay happy. I wish you all the best. Thank you. Thank you very much, Dr. Jackie Masri. Can you please remain on stage since we're going to have a picture together. We also would like to invite Professor Nur Raihan and also Ms. Chitra from Asia University to symbolize the soft launch of the Entrepreneurial Marketing MBA in Asia University. Please come on stage. Okay. Okay, say hi to the camera. 1, 2, Big smile. 3. Okay, another one. 1, 2, 3. Okay. Another one like the Gen Z.
Alright, another one for the Gen Z. Alright, ladies and gentlemen, this is the soft launch and the introduction. Thank you so much, Professor. Thank you, teacher. Thank you. Thank you very much, ladies and gentlemen. Baik, saya kembali menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, rekan-rekan sekalian, kita akan masuk ke rangkaian berikutnya, yaitu perkenalan dan penandatanganan kerjasama antara Mark Plus Institute dan Universitas Pancasila. Mari kita saksikan. Kolaborasi bertujuan mempererat hubungan akademik dan profesional sekaligus menciptakan dampak positif dalam dunia pendidikan dan talenta bisnis profesional. Kami undang perwakilan dari kedua institusi untuk bergabung bersama kami di atas panggung. Dari Universitas Pancasila telah hadir Dr. Erwin Permana, SPME, selaku Wakil Dekan Bidang 2 Universitas Pancasila. Terima kasih telah hadir. Dan dari Mark Plus Institute juga ada Bapak Dr. Jeki Masri selaku CEO Mark Plus Institute. Boleh kepada rekan-rekan untuk bergabung ke atas panggung untuk simbolisasi kerjasama. Kepada fotografer handal untuk segera maju mengabadikan momen. Oke, selanjutnya kita masuk ke prosesi penandatanganan. Silahkan Dr. Erwin Permana selaku Wakil Dekan Bidang 2 yang akan dilanjutkan juga oleh Bapak Dr. Jeki Masri, CEO Mark Plus Institute. Oke, untuk mengambil gambar kami turut menyapa dan memanggil Dr. Irma Sari Permata, SEMM, Wakil Dekan Bidang 1 Universitas Pancasila, apa telah hadir bersama kami untuk maju dan mengabadikan fotonya bersama-sama. Kepada Ibu Irma Sari Permata untuk maju ke atas panggung. Oke, bersiap untuk mengabadikan momennya. 1, 2, 3. 1, 2, dan 3. Mark Plus Institute dan Universitas Pancasila di Mark Plus Conference 2025. Terima kasih kepada perwakilan yang telah hadir, baik dari Universitas Pancasila dan juga Asian University. Semoga kolaborasi ini dapat memberikan manfaat besar kepada kedua belah pihak dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Baik, terima kasih kepada perwakilan dari Universitas Pancasila dan kepada dari Mark Plus Institute untuk menandatangani kerjasamanya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi terakhir, yaitu Inspiration Session. Baik, Mark Plus Institute di kali ini tadi juga sudah sempat disebutkan gitu ya di awal. Kali ini Mark Plus Institute akan memberikan penghargaan atas selebrasi kepada institusi yang telah memberikan kontribusi luar biasa di bidang pembelajaran dan juga pengembangan talenta profesionalnya. Langsung kita saksikan Mark Plus Institute Learning Excellence Award 2024. Wilayah Mark Plus Institute Learning Excellence Award merupakan pemberian penghargaan sebagai bentuk apresiasi kepada klien-klien Mark Plus Institute atas berbagai kolaborasi yang sudah terjalin dengan pembagian 3 kategori, yaitu Experience, Engagement, dan Impact. Kategori Experience. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas penciptaan pengalaman belajar yang inovatif. Pada kategori ini
Kolaborasi yang terjalin telah menghadirkan pembelajaran yang berpusat menjadikan setiap sesi lebih interaktif dan berdampak bagi peserta pelatihan. Terminal Teluk Lamong. Iskandar Muda. TXL Asiata Tbk. PT PLN Persero. Suzuki Indomobil Sales. PT Kereta Api Indonesia Persero. Toyota Motor Manufacturing Indonesia. BJB University. Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Sumatera. Pegadaian. Pertagas. PT Jamgrindo. Pak. Kiki Donata. Bank Mandiri Taspen. Baik, kepada pemenang Mark Plus Institute Learning Excellence Award kategori Experience, selamat kepada rekan-rekan sekalian. Silakan kepada Bapak Jeki Masri untuk bergabung di atas panggung untuk berfoto bersama. Kepada para fotografer yang bergabung, silahkan untuk mengambil tempat dan spotnya untuk foto terbaik. Baik, terima kasih kepada seluruh pemenang.
induk wilayah Papua dan Papua Barat. Indibis, Blue by BCA Digital, Atria Development Center, PT United Tractor Padu Engineering. Silakan kepada Dr. Jeki Masri untuk kembali ke atas panggung untuk segera mengabadikan fotonya kepada rekan-rekan yang bergabung di mendapatkan Learning Excellence Awards kategori Experience. Terima kasih kepada para awardee, semoga selalu berhasil dalam pengembangan talentanya. Kepada rekan-rekan yang berada di atas panggung untuk segera keluar menuju sisi kanan panggung. Maaf, kepada di sisi kiri panggung. Selanjutnya, kita akan masuk ke kategori Learning Excellence Award Engagement. Kategori engagement, penghargaan ini diberikan untuk mengapresiasi keterlibatan aktif dalam mendukung program-program pelatihan. Pada kategori ini, setiap training atau proyek yang telah berjalan bersama Markplas Institute mencerminkan tingkat partisipasi yang tinggi dan kolaborasi yang erat, menciptakan lingkungan pembelajaran yang kreatif dan interaktif bagi semua pihak yang terlibat. Kena. Sambil duduk gak apa-apa, Mas. BRI Corporate University. Telkomsel. PT Taspen Persero. Pertamina Persero. PTN Syariah. Pak, jangan berdiri ya, jangan. Ya. PT Astra International Tbk. Bank Indonesia Institute. PT Astra Honda Motor. Pertamina Patra Niaga. Terima kasih dan selamat kepada Learning Excellence Award di kategori Engagement kepada Dr. Jeki Masri untuk kembali ke atas panggung dan mengambil momentum foto. Oke, boleh ke tengah dan berjarak sedikit untuk mengambil foto, silakan.
kepada awardee Learning Excellence Award kategori Engagement. Selanjutnya kita akan saksikan awardee Mark Plus Institute Learning Excellence Award kategori Impact. Kategori Impact, penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas dampak luar biasa yang tercipta melalui kolaborasi strategis di bidang pelatihan dan edukasi. Pada kategori ini, kontribusi dari setiap training atau proyek yang telah dijalankan bersama Mark Plus Institute telah membawa perubahan transformatif dan positif dalam meningkatkan kompetensi peserta, serta mendorong pertumbuhan organisasi dan individu dalam keberlanjutan program pelatihan. SNPP Manajemen PT Pertamina Persero. PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk. PT Bukit Asam Tbk. PT SDMW Sales Indonesia. Jatim. PT Astra International Daihatsu Sales Operation. Mas Sulutgo. Foto kepada para awardee Impact. Selamat kepada para awardee Mark Plus Institute Learning Excellence kategori Impact. 2024 ini Mark Plus Institute memberikan penghargaan Mark Plus Institute Learning Excellence Award kepada kategori Experience, Engagement, dan Impact kepada para perusahaan atau institusi yang memiliki program pengembangan dan juga pencapaian terbaik di pengembangan sumber daya manusia. Oke, rekan-rekan sekalian, terima kasih telah hadir di acara Mark Plus Institute Learning Excellence Award bagian dari Mark Plus Conference 2025. Kita ada di Ballroom 3B, dan bagi para rekan-rekan sekalian yang akan melanjutkan kegiatan di Mark Plus Conference untuk segera mengikuti di sesi berikutnya. Sampai jumpa rekan-rekan sekalian di agenda Mark Plus Conference berikutnya. Dan kami juga memberikan ruang kepada rekan-rekan yang akan mengambil foto di atas panggung sebelum sesi selanjutnya mulai. Boleh, silakan boleh mengambil foto, dan segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.